Masih rekam? Rekam? Sekarang mas. Mana kamera? Ini udah. Oh iya. Oke. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Bapak Hafidhur Rahman selaku dosen mata kuliah Bisnis Jasa Informatika. Pada siang hari ini, saya bersama tim saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis yang berjudul Finsight AI. Jadi Finsight AI ini merupakan platform kecerdasan buatan yang digunakan untuk literasi dan inklusi finansial Gen Z tanpa perlu menjadi ahli finansial. Oke, di sini ada juga konten presentasi yang akan kita jabarkan nanti. Di pertama ada deskripsi terkait Finsight AI, kemudian tim kami, kemudian masalah yang terjadi di Finsight AI ini, kemudian solusi yang akan kami berikan nanti, kemudian fitur utama, target pasar, strategi, model bisnis, pertumbuhan, posisi versus pesaing, retensi dan loyalitas, resiko dan mitigasi, serta akhiran atau konklusi. Di sini ada tim kami. Oke, yang pertama Finsight AI. Kami mempunyai jargon atau label dari PT atau perusahaan kami, masa depan financial Gen Z berbasis AI. Nah, sebelum saya menjabarkan lebih lanjut tentang Finsight AI, mungkin di sini banyak yang awam tentang beberapa kata finansial, terutama inklusi. Jadi kalau secara singkatnya itu, inklusi adalah ketersediaan atau kesetaraan akses ke produk layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau bagi semua individu dan bisnis. Seperti halnya bank-bank yang mungkin kita daftar saat ini seperti BCA, BNI, BRI dan sebagainya. Di sana kita tentunya punya akses finansial tanpa membedakan status atau kedudukan kita. Jadi semua aksesnya sepenuhnya, maksudnya jujur dan jujur. Kemudian nah di sini ada problem dari terciptanya Finsight AI ini. Indonesia punya bonus demografi yang luar biasa. Contohnya Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi. Tapi sayangnya pemahaman keuangan sangat rendah. Banyak yang investasi bahkan pinjam uang online, tapi tidak tahu cara mengelola resiko. Ya ini masalah yang harus diselesaikan. Banyak kita kalau bukan sebagai lihat di berbagai konten sosial media seperti TikTok, Facebook kan banyak yang FOMO atau fear of missing out, ikut-ikutan gitu ya. Jadi banyak influencer-influencer yang menyampaikan kalau ikut ini, misalnya trading di platform ini kita bisa jadi kaya. Nah itu Gen Z kan sering ikut-ikutan gitu. Jadi perlu adanya sebuah platform atau aplikasi yang menyediakan keamanan finansial dan pengaturan finansial untuk Gen Z. Di sini juga ada perbandingan literasi dan inklusi. Di sini literasi itu sekitar 30% sekian dan inklusi ini sampai 70%. Sehingga ini sangat tinggi ya di Indonesia kurangnya literasi dan inklusi ini. Nah, kemudian ini ada beberapa solusi yang kami tawarkan dengan produk Finsight AI ini. Yang pertama edukasi. Nah, edukasi di Finsight AI bersifat adaptif. Kalau pemula materinya ringan dan visual. Kalau sudah mahir, ada modul lanjutan soal investasi, pajak hingga proteksi. Nah, semua materi dikemas menggunakan video, gamifikasi, bahkan tantangan harian. Jadi belajar keuangan tidak seperti belajar teori kelas. Nah, jadi edukasi yang kami lakukan dibungkus sedemikian rupa, berupa tadi yang sudah disebutkan video, gamifikasi, bahkan ada challenge. Jadi di sana kita nggak cuma aplikasi yang sekedar nabung atau akses-akses apa, tapi di sana juga kita ada beberapa edukasi finansial yang bisa kita terapkan. Kemudian AI, Finsight menggunakan AI bukan sekedar untuk keren-kerenan, tapi benar-benar sebagai coach keuangan pribadi bagi pengguna. Contohnya, pengguna bisa tanya, apa aku bisa nabung 500.000 bulan ini? Dan AI akan menjawab berdasarkan pola pengeluaran mereka.
Kemudian investasi mikro, investasi sering dianggap butuh modal besar. Namun di aplikasi Finsight AI ini cukup 10.000. Di sini ada lewat fitur spare change, sisa pembulatan dan transaksi akan otomatis diubah menjadi investasi. Misalnya 100 berapa ya, 103.000 nanti akan dibulatkan. Sisanya itu kan masuk ke apa namanya? Rekening yang ada di Finsight AI ini. Kemudian ada fitur utama, yang pertama AI personal. AI personal ini membaca kebiasaan dan memberikan saran yang cerdas. Jadi chat AI ini nanti akan memberikan saran-saran terkait pertanyaan yang mungkin diajukan terkait apa perencanaan atau keuangan, masalah keuangan lainnya. Kemudian gamifikasi, belajar keuangan sambil main tantangan, dapat hadiah. Nah, di sini kami juga menyediakan reward dari challenge-challenge yang akan kami lakukan. Rewardnya itu berupa ada saldo dan juga poin nanti untuk membuka beberapa fitur lanjutannya. Kemudian edukasi, modul sesuai level, mulai dari pemula hingga lanjutan. Kemudian prediksi keuangan, kami juga memiliki AI untuk mendeteksi pola pengeluaran dan kasih peringatan dari histori transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian investasi mikro, sisihkan 2.000 dari belanja harian bisa jadi aset masa depan. Nah, di sini kami juga menggambar BMC-nya. Di sana key partnernya atau targetnya yaitu mahasiswa usia 18 sampai 23 tahun, fresh graduate dan first jobber umur 21 sampai 28, kemudian yang profesional 23 sampai 35 tahun, institusi pendidikan serta lembaga keuangan. Key activity-nya pengembangan platform AI, pengumpulan dan analisis data keuangan, pembuatan konten edukasi serta marketing user akuisisi. Kemudian value proposition-nya ada assistant keuangan AI, kemudian advice keuangan, edukasi finance, akses investasi dengan modal minimal, serta komunitas yang peer learning. Kemudian ada customer relation-nya, onboarding interaktif, AI chatbot-nya 24/7, support komunitas, serta webinar dan workshop, dan loyalty serta reward dari program-program. Segmen customer segmennya sama seperti key partnernya. Key resource-nya ada tim pengembangan AI dan machine learning, data analysis, pakar keuangan, platform, infrastruktur teknologi, dan lisensi fintech dan regulator. Channelnya ada ini, aplikasinya support Android dan iOS. Kemudian ada web platformnya, ada media sosialnya, kerjasama dengan berbagai kampus swasta dan negeri. Dan kami akan menyiapkan juga influencer marketing yang sudah terapprove. Kemudian cost structure-nya pengembangan software, server, biaya khusus pengguna, gaji tim, biaya regulasi, serta marketing, dan revenue stream-nya langganan premium. Iya, di sini juga ada subscription-nya, nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Ini harganya mulai dari 30.000, dan komisi dari produk keuangan pihak ketiga, lisensi B2B untuk institusi pendidikan, monetisasi dan insight, serta program iklan terverifikasi. Untuk poin selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Nah, ini adalah tampilan tabel untuk aplikasi ini mengatur keuangan dari target masuk ke target pasar seperti yang dimention oleh teman saya tadi. Target kami adalah Gen Z dan kami khususkan untuk mahasiswa, fresh graduate atau yang profesional, di mana Finsight AI ini nantinya akan digunakan untuk membantu mengelola dan mengatur uang saku, mengatur gaji, dan juga bisa memberikan referensi investasi. Kemudian untuk strategi pemasaran, Finsight AI ini akan melakukan dua pendekatan, yaitu secara online dan offline. Secara online, Finsight AI nantinya akan melakukan upload video mengenai edukasi tentang keuangan di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, melakukan podcast membahas keuangan, dan melakukan digital advertising seperti Google Ads, Facebook Ads, dan TikTok Ads. Sedangkan pendekatan secara offline dilakukan dengan bekerja sama dengan BEM dan kampus-kampus untuk melakukan workshop untuk membahas keuangan sehingga brand awareness dari Finsight AI dapat lebih luas lagi. Itu metode
model bisnis nantinya akan ada dua, yaitu freemium dan premium. Di mana premium ini dapat diakses gratis oleh pengguna dengan akses yang terbatas, dan premium nantinya dengan harga 30 sampai 50.000 per bulan akan memberikan akses yang lebih lengkap lagi. Kemudian untuk pertumbuhan, kami memproyeksikan pertumbuhan Finsight AI ini dalam 3 tahun mencapai 850.000 pengguna. Dasar kami mematok 850.000 pengguna adalah kelebihan-kelebihan kami dibanding dengan aplikasi-aplikasi sejenis dan kemudahan yang kami berikan kepada pengguna yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini Finsight memiliki pesaing, yaitu Finsight memiliki keunggulan seperti persolisi yang lebih tinggi dan harga yang lebih terjangkau. Platform kami bukan satu-satunya platform keuangan, tapi platform kami satu-satunya yang fokus terhadap Gen Z, yang dimana menggunakan bahasa dan gaya mereka. Finsight di sini Itu tadi apa 8 juta bisa terus ada ini tahu? Ini apa namanya, perkiraan pengguna dalam rentang waktu 3 tahun. Gimana itu yang kok bisa 8 juta? Ya, jadi kami sempat mencari-cari aplikasi-aplikasi sejenis ini, dan juga dari berbagai macam sumber seperti Google dan sebagainya, itu nggak ada yang sampai 3 tahun itu rata-ratanya itu di 500, ini 5 juta, 5 juta pengguna. Jadi nggak ada yang sampai tembus di atas 8 juta. Kan hanya perkiraan dari ya proyeksi yang akan kami lakukan nanti. Perkiraan butuh berapa lama? Itu 3 tahun. Lengkapnya ada di proposal, nanti akan kami detailkan. retensi dan loyalitas. Di sini kami juga memiliki cara untuk bagaimana pengguna itu tetap setia menggunakan platform kami. Yang pertama itu ada reward yang menggunakan cashback dan voucher, dan di sini ada community yang dimana nanti kita akan menyediakan forum komunitas untuk berdiskusi dan juga membership. Dan yang ketiga ada habit tracker yang kami juga akan meng-track kebiasaan harian mereka. Dan yang terakhir finance battle yang dimana nanti ada tantangan dan leaderboard dari poin mereka, dari poin pengguna. Selanjutnya resiko dan mitigasi. Semua perusahaan pasti memiliki solusi, tapi kami di sini memiliki solusi, yaitu yang pertama data kami menggunakan enkripsi dan audit reguler. Serta regulasi kita menggunakan konsultan legal vintage. Adopsi kami menggunakan UI UX yang ramah pengguna. Kompetisi kami sangat berinovasi dan ekosistem. Selanjutnya saran kami, masa depan finansial Indonesia dimulai dari Gen Z mulai hari ini. Mari kita berkolaborasi, investasi, bermitra dengan Finsight. Ya. Oke, dari beberapa pemaparan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi itu aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan. Ada rekomendasinya juga beberapa chatbot gitu, Mas. Contoh yang mirip sama aplikasi ini apa? Kayak yang ada sekarang. Money tracker ini. Money tracker. Cuma dari beberapa ini cuma jarang yang ada AI-nya. Jadi kami sempat kelebihannya ya ada di AI, terus bisa nge-tracking gitu. Ya tracking memang ada di sebagian aplikasi, komunitas juga ada, tapi kami ada mentorship-nya gitu. Mentornya itu seperti apa? Chatbot live gitu, Mas. Aplikasi investasi berarti. Aplikasi investasi. Bukan buat nyimpen duit. Nyimpen uang juga bisa. Jadi komplek aplikasi. Bisa langsung dikirim ke bank. Oh, bisa. Ya, ini juga mirip, ada juga memasukkan fitur seperti bank digital tuh yang limit transaksinya 0 rupiah gitu, Mas. Fee-nya nggak ada. Tapi itu dibatasi. Kalau langganan yang lebih tinggi
apa namanya, limit fee-nya, fee transaksinya dinaikkan lagi. Terus cara track buat apa penggunanya ngapain aja tuh? Dari mana gitu? Dari kalau pakai aplikasinya itu kayak nabung, terus eh, transaksi, maksudnya transaksi ini nanti bermitra juga dengan beberapa kayak aplikasi game atau aplikasi e-commerce gitu, nanti bisa terkoneksi sama pembeliannya. Kalau misal sudah tahu ngapain aja, misal main apa contohnya apa setelah tahu perilaku Kita juga ada setelah tahu apa aktivitas pengguna, kita bisa merekomendasikan apa? Oh ya, peringatan peringatan apa? Oh ya, ada juga apa intinya itu mengatur pengeluaran, membatasi pengeluaran dari histori-histori yang dilakukan oleh penggunanya itu. Nanti ya ada warning kalau misalnya kan sudah pernah transaksi di 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ini diambil rata-ratanya. Kalau dia di bulan berikutnya transaksinya melebihi, itu ada warningnya. warning aja ya, bukan di lock kan? Bukan Oh enggak, tetap fleksibel kok. Ini juga terkait untuk investasi. Iya, investasi, platform investasi. Jadi ngolah keuangan plus juga Investasi. keuangannya Genzi itu gimana sih Mas? Biasanya kalau menurut data yang saya baca kemarin nih Pak, Gen Z itu apa outcome-nya tuh lebih besar daripada income-nya. Jadi platform ini membatasi untuk pengeluarannya di setiap bulannya. Memang kalau di sebulan pertama itu kan memang nggak ada reportnya Pak. Jadi kami tidak bisa memberikan warning atau batasannya karena nggak ada historinya. Tapi kalau sudah jalan setengah tahun, 1 tahun, nah itu nanti di bulan berikutnya itu kayak ada rekomendasi serta alert gitu Pak, alert yang Mereka juga masukan ini Mas ya? Nggak ngasih masukan itu, gajinya berapa? Salary-nya berapa? Iya, itu Kemudian sekarang dimasukkan. uang yang dimiliki itu berapa? Iya ada Aja kan? pasti Nah, ada. jadi gaji itu kan ketika ada masukan gaji, ada pos-pos yang bisa ditentukan. Misalnya gajinya 2 juta. 2 juta itu apa? Kamu bisa pakai investasi, misalnya ambil 20%. Iya, benar. Investasi ini apa gitu. Jadi kan di bulan pertama sudah bisa kan? Oh iya. Kalau sudah keinputan gajinya, itu bisa bikin postur gaji. Nah ini masalah Gen Z hari ini ya, selain lapangan pekerjaan. Jadi Indonesia itu menurut Mas Wapres sudah nonton ya videonya? Yang bagus itu, yang view-nya sama like-nya dengan like-nya. Oh beda, itu video yang berikutnya ya. Ya, sorry. Sudah nonton belum? Belum. Lupa kayaknya saya Pak. Ditiru sama Ferry Irwan. Yang Ferry Irwan tahu nggak? Yang teh itu bisa bermanfaat. Ya, jualan jadi teh celup. Belum nonton Pak. Ya nonton Mas. Taunya yang ini berita apa namanya? Yang jalan itu mau apa? Solusi banjir itu pakai AI, terus mengoptimalisasikan AI dalam Indonesia gitu Pak. Jadi semuanya tuh AI semua. Itu ditonton Mas. Ya, siap. Itu Mas Wapres itu banyak inspirasi. Pertama kali untuk gitu. Isinya penting Mas. Itu Cina sama Amerika ketakutan gara-gara AI. Itu bagus itu isinya berbobot. Ya, nanti malam tonton ya sebelum tidur. Janinnya tidur. Ya, itu Mas ya. Jadi ini memang problem Gen Z saat ini ya. Jadi Gen Z itu problemnya dia itu ada yang pakai istilah namanya strawberry generation. Ya, strawberry generation itu adalah generasi yang maunya banyak, idenya banyak, tapi generasi yang rapuh. Ya, kenapa? Mencoba sekali, gagal, dianggap sudah tidak passion.
sudah dapat kerjaan, dapat tekanan, ini mengganggu work life balance. Ya kan? Stres dikit, Senin sampai Jumat stres, hari Sabtu Minggu healing, ya, ngabisin gaji 1 bulan, itu gengsi kita. Mereka nggak punya prioritas, termasuk juga kebutuhan dasar ya. Dasar manusia itu apa? Sandang, pangan, papan. Sandangnya oke, ya, papannya diganti sama gengsi. Kayaknya banyak gengsi sekarang nggak punya rumah. Kalau punya uang mending liburan ke luar. Ya, betul. Banyak Nonton ya? konser. Hah? Nonton konser. Nonton konser ya ke luar negeri, tabungannya nol, makanya menjamur persewaan iPhone. Iya kan? Ya itu. Makanya aplikasi ini sangat menarik ya. Cuma itu tantangannya. Apakah Genzi itu tertarik pakai aplikasi semacam itu? Mereka itu kan inklusif ya. Mereka itu, Genzi kita itu generasi yang sulit jatuh, utamanya di finansial. Kenapa sulit? Ada yang tahu kenapa Genzi kita sulit jatuh? Utamanya di finansial. Apa? Karena yang diikuti adalah Standar. keinginan. Padahal keinginannya dibentuk oleh media Sosial. itu nanti kalau diterusin ya, apalagi sekarang yang anak-anak kecil itu mulai diserang dengan yang namanya brain rot, ya. Apa itu? Yang cappuccino itu? Ada yang tahu? Kalau sampai hafal berarti sudah mulai terjangkit. Ya, gitu lah. Ini betul-betul harus jadi aplikasi, ya. Karena ini bisa nyelamatin generasi kita ya. Karena nanti kita itu kan sampai di peaknya itu di tahun 2030 ya, 30 ya. Itu kan tidak lama dari ini kan, 5 tahun lagi kan. Ya, Cina itu berhasil memanfaatkan apa? Bonus demografi. India berhasil manfaatin bonus demografi. India sudah bisa ngirim ya misi luar angkasa ke bulan. Cina sudah ke bulan, bahkan ke titik yang negara manapun belum pernah bisa masuk ya di sisi gelap bulan. Bahkan yang terakhir Cina itu masuk ISS ya dibully ya. Akhirnya bikin stasiun luar angkasa sendiri tanpa bantuan negara lain, satu-satunya. Huawei di blok, dia bikin Kirin, ternyata lebih powerful daripada Snapdragon. Bikin HP Flip 3 ya, sekarang malah meluncurin 10G. Ya kan? Itu pun banyak analis bilang bahwa dia belum memanfaatkan bonus demografinya secara belum maksimal sampai itu. Apalagi Indonesia ya kan, yang isinya orang-orang muda ya, dari Wapres sampai penuh potensi ya. Sangat apa namanya itu mas akademis sekali ya, gitu ya. Ya Mas Ali benar ya? Iya Pak. Ya. Harus ditiru gitu Mas ya. Saya dapat itu dari videonya Mas Wapres gitu. Informasi-informasi yang sangat menyenangkan. Ya. Gitu ya Mas ya. Ini betul-betul di ini, cuma nanti untuk earning ya, uangnya itu tolong dipikirkan lagi, karena generasi kita itu generasi mendampingi ya. Selebihnya ternyata Indonesia itu mayoritas adalah orang miskin. Berapa persen menurut Bank Dunia? 60 berapa? Kan datanya sama dengan BPS ya. Kalau menurut Bank Dunia kan 100 sekian juta, BPS dia nggak jauh-jauh, itu cuma 24 jutaan ya.
Karena menurut BPS itu kalau orang satu hari bisa mendapatkan 20.000 itu ya BPS itu. $20.000 ya Mas ya. Klarifikasi kemarin Pak. Diklarifikasi. Oh, klarifikasi. Saya kan kemarin sempat magang di sana. Saya dapat nomor apa namanya? Kan saya nyimpan nomornya kepala bagiannya. Dia apa? Klarifikasi kalau belanja di 20.000 itu hoax. Oh, Hampir saya komen itu. berapa ternyata? Oh enggak, ternyata informasinya itu langsung ditutup, enggak dia data. Ternyata hoax, klarifikasinya hoax. Oh, berarti berapa orang? Data aslinya saya belum tahu. Iya. Karena cara bekerja BPS kan ya kamu tahu kan? Gimana caranya? Ya kan? Tahu kan? Survei-survei Tahu, gimana tahu. caranya? Tahu persis? Rekapnya tahu persis kan? Kamu yakin hasilnya? Nggak komen. Karena apa ya? Cara pengumpulan datanya itu gimana ya? Data drivennya itu bukan dari fakta, tapi kebanyakan diperoleh dari cara wawancara. Ya. Iya nggak? Betul. Rekap data itu kan, ini pernah rekap di sini, saya tahu. Indonesia ya. Oke, silakan next. Bawa. Pokoknya ini. Sekian presentasi dari tim kami, Finsight AI. Mari kolaborasi investasi bermitra dengan Finsight untuk investasi masa depan yang cerah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.